atau standar jaringan area lokal nirkabel atau disebut LLAN yang sering disebut sebagai standar Wi-Fi, menjadi dasar bagi semua teknologi jaringan nirkabel. Standar ini memastikan bahwa perangkat nirkabel dari berbagai produsen dapat berkomunikasi satu sama lain. Kelebihan dari standar jaringan nirkabel itu ada satu, yaitu kemudahan akses. Salah satu keunggulan utama jaringan nirkabel adalah kemudahan akses. Anda dapat terhubung ke internet di hampir setiap tempat yang memiliki jaringan Wi-Fi tanpa perlu mencari kabel fisik ataupun konektor. Selanjutnya ada portabilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung saat bergerak. Anda dapat menjelajahi internet atau mengakses data dari perangkat seluler Anda di mana saja yang memiliki sinyal nirkabel. Lalu selanjutnya ada skalabilitas. Anda dapat dengan mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan nirkabel tanpa perlu mengganti atau menambahkan kabel tambahan. Ini membuatnya sangat skalabel. Selanjutnya ada mengurangi kabel berantakan. Jaringan nirkabel menghilangkan kebutuhan akan kabel berantakan di sekitar rumah atau tempat kerja Anda, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan teratur. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas. Anda dapat dengan mudah mengatur jaringan nirkabel sesuai kebutuhan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan jaringan dengan perangkat dan pengguna yang berbeda. Yang selanjutnya ada kelemahan dari standar jaringan nirkabel. Yang pertama, bisa terjadi gangguan saat transmisi data berlangsung. Proses transmisi data dalam jaringan nirkabel bisa mengalami gangguan karena ada banyak jenis gelombang radio yang digunakan pada saat bersamaan. Lalu yang selanjutnya ada biaya peralatannya mahal. Salah satu kelemahan jaringan nirkabel adalah biaya peralatannya mahal, sebab ada banyak peralatan penunjang yang dibutuhkan dalam jaringan nirkabel. Yang ketiga, ada terjadi gangguan koneksi. Jaringan nirkabel mudah terganggu karena sinyal radio sendiri rentan gangguan. Tak hanya itu, jaringan ini juga sangat bergantung pada kemampuan hardware-nya. Yang terakhir, ada keamanannya kurang terjamin. Kelemahan jaringan nirkabel adalah keamanannya kurang terjamin, sebab jaringan ini bisa dengan mudah diakses oleh banyak orang. Apa aja sih macam-macam dari standar jaringan nirkabel? Yaitu yang pertama ada versi 802.11. Ada standar yang dibuat pada tahun 1997. Wi-Fi dengan standar ini mendukung kecepatan maksimum sampai 54 MB per detik atau Mbps. Yang kedua ada 802.11a, yaitu penerus dari 802.11 yang dibuat pada tahun 1999, berjalan pada pita, frekuensi 5 GHz dan 2.4 GHz. Kecepatan yang ditawarkan masih pada maksimum 54 Mbps. Yang ketiga ada 802.11b, yaitu standar Wi-Fi ini juga dibuat pada tahun 1999 dengan menggunakan pita frekuensi 2.4 GHz. Namun standar ini hanya menawarkan kecepatan maksimum 11 Mbps. Selanjutnya ada 802.11g, yaitu dibuat pada tahun 2003 dan menggunakan pita frekuensi 2.4 GHz. Meski memakai pita frekuensi tersebut, standar Wi-Fi ini mampu menunjang kecepatan data sampai 54 Mbps, alih-alih hanya 11 Mbps seperti 802.11b. 802.11n, yaitu diperkenalkan pada tahun 2009 dan menggunakan pita frekuensi 2.4 GHz serta 5 GHz. Standar Wi-Fi ini juga mendukung pengguna multi-channel, di mana setiap channelnya menawarkan kecepatan data maksimum 150 Mbps. Selanjutnya ada 802.11ac, yaitu merupakan standar Wi-Fi yang banyak ditemukan saat ini. Standar ini dibuat pada tahun 2014 dengan kecepatan data maksimum hingga 1300 Mbps. Dan yang selanjutnya ada 802.11ax, merupakan standar Wi-Fi yang dirilis pada tahun 2019. Standar ini menetapkan Wi-Fi yang menawarkan kecepatan data sampai 10 Gbps atau 30-40% lebih cepat dibanding 802.11ac. Dan yang terakhir itu ada 802.11b, yaitu konon akan menjadi standar Wi-Fi selanjutnya setelah 802.11ax. Spesifikasi untuk standar Wi-Fi ini sendiri belum sepenuhnya tuntas. Namun berdasarkan dokumen IAAA Explorer, 802.11b ini menjanjikan bandwidth 2 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan sampai 40 Gbps. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah standar jaringan nirkabel mencakup protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam satu jaringan.
Standar ini diatur oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer dengan standar yang paling umum adalah seri 802.11. Dikenal sebagai WiFi, setiap versi dari standar ini misalnya 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, dan terakhir 802.11ax menawarkan peningkatan dalam hal kecepatan, jangkauan, dan juga kapasitas jaringan. Standar ini juga mencakup keamanan seperti WPA, WPA2, WPA3 untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. Tujuan dan pengembangan standar ini adalah untuk memastikan interoperabilitas, kompatibilitas, dan keamanan antar perangkat dari berbagai vendor.